Pemakaman Gunung Pring, Watu Congol, Muntilan, Magelang. Komplek pemakaman ini merupakan warisan budaya dari Keraton Mataram Islam Yogyakarta. Dan hingga kini masih dipelihara oleh Mataram Yogyakarta. Di dalam komplek pemakaman ini banyak dimakamkan para tokoh dan ulama terkhusus dari Keraton Mataram Yogyakarta. Selanjutnya, mari kita ulas dan kita simak sejenak bagaimana sejarah makam Watu Congol ini dan siapa yang berada dalam pemakaman Watu Congol ini. Pasca runtuhnya Kedaton Majapahit yang ditandai dengan sengkalan sirna ilang kertaning bumi, maka putra-putra dari Prabu Brawijaya V menyebar ke berbagai pelosok. Salah satu putra di antaranya adalah Raden Mas Bondan Kejawen. Dialah ayah dari Ki Ageng Getas Pendowo yang kemudian menurunkan Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo inilah yang kemudian dikenal mampu menaklukkan petir, menangkap petir dalam sebuah pertempuran yang hebat, pertempuran yang dahsyat, sehingga meninggalkan bekas api abadi di Merapen, Grobogan, Purwodadi. Beliau pula lah yang menciptakan tombak Kiai Pleret, sebuah pusaka Mataram yang kemudian secara turun-temurun menjadi piandel bagi dinasti Mentawisan. Tombak sakti inilah yang kemudian diturunkan kepada Ki Ageng Nis, kemudian sampai Ki Ageng Pamanahan, dan kemudian kepada Danang Sutawijaya. Di masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya di Pajang, terjadilah upaya keraman, yakni perebutan hak waris atas tahta Demak yang dilakukan oleh Arya Jipang atau dikenal pula sebagai Arya Penangsang. Dalam pertempuran yang sangat dahsyat, akhirnya dengan tombak Kiai Pleret berhasil mengalahkan Arya Penangsang, sehingga wafatlah Arya Penangsang, dan pemberontakan itu berhasil dipadamkan. Atas jasa-jasa yang dilakukan Panglima Wirotomtomo, Ki Ageng Pamanahan, dan Ki Penjawi dalam mengatur strategi menghadapi Arya Jipang, maka Sultan Hadiwijaya berkenan memberikan Alas Mentau sebagai tanah perdikan kepada Ki Ageng Pamanahan. Sedangkan Ki Penjawi mendapat hadiah yang sama di wilayah Pati. Kemudian Alas Mentau lambat laun berkembang menjadi daerah pertanian yang subur dan makmur, dan kemudian menjadi cikal bakal kerajaan
Mataram, Islam. Dalam perjalanan waktu, kemudian Pajang surut, maka fajar kekuasaan menyingsing di bumi Mataram. Danang Sutawijaya yang dikenal pula sebagai Ngabei Loreng Pasar atau Panembahan Senopati naik tahta menjadi raja pertama Mataram. Tatkala Mataram berkembang, salah seorang adik Panembahan Senopati yang bernama Pangeran Singosari justru meminggirkan diri dari pusat kekuasaan. Semenjak awal ia memang lebih menekuni ilmu agama sebagaimana diajarkan Wali Songo ataupun para ulama setelahnya. Ia kemudian pergi mengembara dalam rangka ingin menyebarkan agama Islam di pedalaman daerah Kedu. Di sebuah tanah perbukitan sisi barat Gunung Merapi, Pangeran Singosari tersebut menetap. Bukit ini memiliki segerumbulan rumpun bambu yang sangat lebat. Dari kejauhan nampaklah sebuah gunung yang diselimuti rumpun bambu. Itulah sebabnya daerah tempat tinggal Pangeran Singosari kemudian lebih dikenal dengan nama Gunung Pring. Karena Pangeran Singosari ingin benar-benar nyawiji membaur dengan rakyat, maka ia justru sengaja menutupi identitas kepangeranannya. Maka ia lebih dikenal alim dan pernah nyantri di pesantren. Dia hidup sebagai santri, maka masyarakat sekitar lebih mengenalnya dan menjulukinya dengan sebutan Raden Santri. Kiai Raden Santri tergolong ulama awal yang menyebarkan agama di wilayah sekawanan kiblat Gangsal Pancer. Pancernya Gunung Merapi, Merbabu, Andong, Sumbing, dan deretan pegunungan menoreh di sepanjang Kali Progo. Keturunan Kiai Raden Santri berurutan adalah Kiai Krapyak I, Kiai Krapyak II, Kiai Krapyak III, Kiai Harun, Kiai Abdullah Sajat, Kiai Gus Joko Rekso, Raden Muhammad Anwar, Raden Qawaid Abdul Sajak, hingga Kiai Dalhar, dan termasuk Kiai Ahmad Abdul Haq yang beliau dimakamkan di Santren Watu Congol. Kemudian anak keturunan Kiai Raden Santri inilah yang kemudian menjadi ulama penyebar dan menjadi tokoh agama Islam di wilayah Gunung Pring hingga saat ini. Peran ini kini dilanjutkan melalui Pondok Pesantren Darussalam di Watu Congol. Makam Kiai Raden Santri dan anak cucunya kebanyakan di kawasan atas Gunung Pring. Dan kini seperti kita lihat 24 jam tidak sepi dari peziarah. Terus datang, terus mengalir dari berbagai penjuru tanah air. Tidak dipungkiri, hal ini adalah salah satu keramat dari Kiai Dalhar. Beliau adalah mursyid Sadiliyah yang bersanad langsung ke Mekah, yang kemudian menurunkan banyak kiai-kiai besar di Nusantara ini.
Sejak zaman beliaulah kemudian pemakaman Gunung Pring ini menjadi terkenal luas kepada masyarakat awam di Nusantara. Karena sebagian besar peziarah ini dibawa dan dikenalkan oleh santri-santri Syekh Dalhar Watujongol yang sudah menyebar dan membuat pesantren-pesantren di seluruh Nusantara. Komplek makam Kyai Raden Santri ini terletak di sisi barat kota Muntilan, tepat di atas sebuah bukit yang asri. Makam Gunung Pring secara administrasi berada di Desa Gunung Pring, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Namun demikian, secara asal-usul sejarah kepemilikan, komplek makam ini merupakan milik Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di bawah Reh Kawedanan Hageng Sriwandono bagian Puroloyo. Dan hingga kini, makam ini masih dikelola, dirawat, dan dilestarikan oleh Keraton Mataram, Yogyakarta. Syekh Dalhar ini belajar di Mekah kurang lebih 28 tahun. Yang kemudian mendapatkan sanad dari kemursidan Tarekat Syadziliyah. Selain mengajarkan tasawuf dengan jalan Tarekat Syadziliyah ini, beliau juga alim, ulama dalam bidang-bidang Al-Quran, fikih, dan yang lainnya. Kami tim Kun Alafa Media pernah diamanai oleh putri beliau, Bunyai Nur, untuk memperbaiki beberapa kitab, memperbaiki fisik kitab milik Syekh Dalhar Watujongol ini, kitab kuno ketika beliau belajar di Mekah. Di dalamnya ada tulisan Syekh Mahfud Termas dan yang lainnya. Kitab itu dengan ketikan manual pada zaman itu dan sebagian tulisan tangan beliau. Untuk penerus sanad kemursidan dari Tarekat Syadziliyah kemudian dilanjutkan oleh putra beliau, Kyai Ahmad Abdul Haq Al-Maghfurullah, yang kemudian sepeninggal Kyai Ahmad Abdul Haq dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Kyai Gus Ali. Kemudian istri Syekh Dalhar Watujongol, istri yang terakhir, yakni Ibu Nyai Hamimah Zainab, dimakamkan di samping Pondok Putri Dalhariyah. Beliau adalah ibunda dari Nyai Nurhanna. Kemudian untuk pemakaman Mbah Kyai Ahmad Abdul Haq, penerus
dari Kemursidan Sadzaliyah. Beliau dimakamkan di pemakaman santren di belakang Masjid Santri Watu Congol, Muntilan, Magelang, tidak jauh dari komplek Pondok Darussalam. Jalan masuk, pintu masuk ke komplek pemakaman Gunung Pring ini ada 2 jalur. Jalur yang umum adalah dari sisi barat, yang kali ini Kun Alfa Media melalui sisi barat. Sebenarnya ada jalan yang lain, yaitu dari sisi selatan. Bagi para peziarah tidak kesusahan dalam mencari toilet, karena di bawah parkiran, di sepanjang jalan, dan di atas pun ada banyak toilet yang disediakan. Di komplek pemakaman ini disediakan juga beberapa masjid yang memudahkan peziarah untuk beribadah. Akan kita jumpai juga beberapa musafir yang singgah untuk beberapa hari di area pemakaman ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.